Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenty Melasari dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dengan standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel moderator pada pemerintah Kota Pematang Siantar. Nah, di sini yang pertama ada tinjauan pustaka. Itu yang pertama ada konsep keuangan daerah. Di sini dalam konsep keuangan daerah saya akan menjelaskan tentang pengertian keuangan daerah, fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan siklus atau daur anggaran. Nah, yang pertama itu pengertian keuangan daerah. Apa sih pengertian dari keuangan daerah itu? Nah, istilah keuangan daerah itu tidak terlepas dan selalu terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, karena keuangan daerah tersebut telah ditetapkan dalam APBD. Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berbentuk dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di dalam fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah itu ada yang pertama instrumen politik, kemudian yang kedua ada instrumen kebijakan fiskal, kemudian yang ketiga instrumen perencanaan, dan yang keempat instrumen pengendalian. Nah, sedangkan ini ada yang menurut para ahli itu salah satunya Nordiawan Putra Rahmawati. Dan di sini fungsi anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kerja, dan yang ketujuh itu ada alat motivasi dan alat penciptaan ruang publik. Kemudian untuk siklus atau daur anggaran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa APBN merupakan wujud pengolahan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang, terdiri atas anggaran pendapatan, kemudian ada anggaran belanja, dan pembiayaan. Nah, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, kemudian ada penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sedangkan belanja negara dipergunakan untuk keperluan tugas pemerintah pusat dan daerah yang diperinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pembiayaan diterima dari surplus tahun lalu dan cadangan, serta digunakan untuk membayar defisit anggaran tahun lalu, membayar hutang, dan pembentukan dana cadangan. Nah, di sini daur anggaran pemerintah Republik Indonesia itu dikelompokkan menjadi 5 tahap. Yang pertama itu ada penyusunan dan pengajuan RUU APBN dan penetapan UU APBN oleh DPR. Kemudian yang kedua itu ada pembahasan dan pengesahan RUU APBN dan penetapan UU APBN oleh DPR. Kemudian yang ketiga itu ada pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan negara oleh pemerintah. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan laporan keuangan oleh BPK. Kemudian yang terakhir itu ada pembahasan dan persetujuan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan penetapan UU laporan pertanggungjawaban APBN oleh DPR. Nah, tetapi di sini menurut Mardisomo, prinsip-prinsip pokok siklus anggaran itu perlu diketahui dengan baik.
oleh penyelenggara pemerintah. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Nah, di sini Mardisomo dalam bukunya itu siklus anggaran itu dia membagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan anggaran, kemudian yang kedua ada tahap ratifikasi, kemudian yang ketiga ada tahap implementasi, dan yang terakhir itu ada tahap pelaporan dan evaluasi. Nah, kemudian di sini yang kedua itu dari tinjauan pustaka berisi tentang pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 itu bagian keempat pasal 10, bagian kelima pasal 11, kemudian bagian ke-6 pasal 12 dan bagian ke-7 pasal 13 dan bagian ke-8 pasal 14. Di sini bahwa pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang itu terdiri dari yang pertama ada kepala SKPD, kemudian yang kedua ada pejabat kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang, kemudian yang ketiga ada pejabat pelaksana teknis kegiatan ASKPD, yang kemudian yang keempat ada pejabat pentausahaan keuangan SKPD. Kemudian yang kelima itu ada bendahara penerima dan bendahara pengeluaran. Masing-masing pejabat pengelola anggaran atau pengguna barang tersebut. Maka bisa disimpulkan bahwasanya pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang itu tadi ada 5 yang sudah dijelaskan. Kemudian di dalam tinjauan pustaka di sini dijelaskan yang ketiga itu tentang good governance. Nah, apa sih? Nah, pengertian dari good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Nah, good governance itu dapat tercapai apabila beberapa hal di bawah ini dipedomi dalam pengelolaan APBD. Kemudian, di sini menurut Mardiasmo mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi itu ada akuntansi, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengawasan. Nah, di sini itu untuk konsep good governance, good financial governance merupakan konsep baru yang diadopsi dari luar diperkenalkan di Indonesia oleh lembaga-lembaga donor World Bank. Kemudian ASEAN Development Bank atau ADB dan Unit National Development Program UNDP good governance sebagai suatu kesuksesan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk pelayanan. Indikator yang perlu diperhatikan dalam good governance yaitu yang perlu diperhatikan dalam good governance itu yang pertama ada bentuk rejim politik. Kemudian yang kedua itu ada proses di mana kekuasaan digunakan dalam manajemen sumber daya sosial dan ekonomi bagi kepentingan pembangunan. Kemudian yang ketiga itu ada kemampuan pemerintah untuk mendesain atau memperluaskan atau melaksanakan kebijakan dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Nah, kemudian untuk ADB itu mengartikulasikan ada 4 elemen yang paling penting di good governance. Itu yang pertama ada akutansibilitas, kemudian yang kedua ada partisipasi, kemudian yang ketiga ada terprediksi, dan yang keempat ada transparansi. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait akuntabilitas. Nah, secara umum dalam setiap pengelolaan APBD selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Nah, di sini akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Nah, menurut
Mardismo, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Nah, kemudian di sini yang kedua saya akan menjelaskan terkait transparansi. Nah, apa sih transparansi? Nah, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Menurut Mardismo, transparansi itu dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Nah, kemudian transparansi itu bermakna tersedianya informasi yang cukup, kemudian akurat, tepat waktu tentang kegiatan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Kemudian serta mencegah terjadinya kecurangan dan memanipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait pengawasan. Apa sih pengawasan? Pengawasan itu adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Kemudian pengawasan itu merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen. Manajemen segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu. Kemudian pengawasan ini diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan, serta target-target operasi organisasi. Dari sisi akuntansi, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Kemudian di sini yang keempat, saya akan menjelaskan terkait value for money. Nah, tuntunan baru, transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik itu harus memperhatikan value for money atau VIM. Nah, dalam menjalankan aktivitasnya, Renjo Wijoyo Mardismo menyatakan value for money itu merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 jenis elemen, yaitu 3 jenis elemen utama, yaitu yang pertama ada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Apa sih ekonomi? Kenapa kok value for money itu jenis elemennya itu ada ekonomi, efektivitas, dan efisiensi? Maka di sini saya akan menjelaskan ekonomi itu merupakan perolehan masukan atau input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga yang terendah. Nah, itu yang dimaksud dengan ekonomi. Kemudian untuk efisiensi itu merupakan pencapaian keluarga output yang memaksimum dengan masukan tertentu dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Nah, kemudian untuk efektivitas itu merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Nah, jadi tadi itu di tinjauan pustaka itu ada 3. Yang pertama ada konsep keuangan daerah, kemudian yang kedua ada penjabatan pengguna anggaran atau pengguna barang, kemudian yang ketiga ada good governance. Nah,
Ada 2 lagi dalam tinjauan pustaka yang dibahas, itu ada yang keempat itu tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Nah, salah satu bagian dari literatur akuntansi keperilakuan adalah bagian yang membahas hubungan antara akuntabilitas, transparansi, pengawasan dengan pengelolaan keuangan akuntansi. Kemudian di sini menurut Sulistono menyatakan salah satu ciri akuntabilitas adalah mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Nah, di dalam pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan terhadap pengelolaan APBD itu ada standar akuntansi pemerintah dan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, di sini standar akuntansi pemerintah itu adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintah itu merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. Nah, kemudian yang kelima itu ada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Nah, apa sih Satuan Kerja Perangkat Daerah itu? Nah, menurut pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1.14 mengartikan Satuan Kerja Perangkat Daerah itu yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Poin 17 mengartikan pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian di poin 18 itu mengartikan kuasa. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagaimana kewenangan pengguna anggaran dan melaksanakan sebagai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke metode penelitian. Di dalam metode penelitian itu ada 5 yang akan nanti saya jelaskan. Itu jenis, yang pertama ada jenis penelitian, kemudian yang kedua ada lokasi penelitian dan waktu penelitian, kemudian yang ketiga ada metode pengumpulan data, yang keempat ada definisi operasional dan pengukuran variabel, kemudian yang kelima ada metode analisis data. Nah, untuk jenis penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian model kausal, ya, atau kausal model. Nah, yaitu untuk melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti. Nah, di sini Umar tahun 2008 itu menyebutkan desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel itu berpengaruh dengan variabel yang lain dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen. Nah, di mana variabel independennya diperlukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependen secara langsung. Kemudian peneliti menggunakan desain ini untuk memberikan bukti pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Jadi untuk jenis penelitian ini itu mereka menggunakan model kausal ya untuk penelitian pengawasan. Kemudian yang kedua itu ada lokasi penelitian dan waktu penelitian. Nah, untuk lokasi penelitian ini adalah seluruh dinas pemerintah Kota Pematang Siantar. Adapun jangka waktu peneliti ini dimulai dari bulan Maret sampai bulan Mei 2011. Daftar lokasi penelitian tercantum pada lampiran. Kemudian untuk metode pengumpulan data, nah data ini dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiono, data primer itu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau data yang diperoleh tidak melalui perantara. Nah, untuk teknik
pengumpulan data primer dalam penelitian ini itu menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner. Nah, jadi kita panitia atau pengawasan itu membuat kayak sebentuk kuesioner gitu untuk penelitian di Kota Pematang Siantar. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang keempat itu ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, di sini untuk memberikan gambar yang jelas dan memudahkan mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dan pengukuran pengukurannya. Sedangkan menurut Jagionto, definisi operasional adalah hasil dari pengoperasional konsep ke dalam elemen-elemen dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan dalam konsep. Nah, penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, 1 variabel monitoring, kemudian 1 variabel dependen yang diukur dengan menggunakan skala Likert. Nah, di sini menurut Indi Krantoro dan Supomo, skala Likert itu merupakan metode yang mengukur sikap atau pendapat dan ekspresi dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subjek, objek, ataupun kejadian tertentu. Nah, untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini itu menggunakan skala Likert. Nah, dalam skala Likert, variabel yang diukur itu dijabarkan menjadi indikator variabel. Nah, kemudian yang kelima itu ada metode analisis data. Nah, untuk menguji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan uji nilai selisih mutlak. Mode ini dipilih karena ekspansi sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh terhadap Y, front and short. Dalam bukunya Ghazali dengan rumus persamaan sebagai berikut. Nah, di sini tuh ada rumusnya dalam metode analisis data ya. Jadi rumusnya itu Y sama dengan A plus B 1 dikali X 1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus I. Nah, itu adalah rumus untuk mencari metode analisis data. Nah, kemudian untuk hasil penelitian dan pembahasan itu ada hipotesis 1 dan hipotesis 2. Nah, untuk hipotesis 1 ini dalam hasil pengujian hipotesis 1 dengan model Sumari menunjukkan hubungan yang sedang antara variabel akutansibilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan terhadap pengolahan APBD. Artinya, semakin dekat nilai R baik ke plus 1 maupun minus 1, semakin kuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, kemudian apabila R mendekati minus 1, hubungan adalah negatif atau sebaliknya, yang berarti bahwa variabel dependen atau Y menurun bersamaan dengan meningkatnya variabel independen X. Sebaliknya, ketika R mendekati plus 1, maka hubungannya antara positif, yang berarti variabel dependen Y naik bersamaan naiknya variabel independen X. Nah, kemudian untuk hipotesis 2 itu terkait pengujian. Diketahui bahwa variabel standar akuntansi pemerintah itu bermoderasi antara akuntabilitas publik dengan pengolahan APBD. Artinya, pertanggungjawaban pengolahan APBD yang disusun dengan standar akuntansi pemerintah itu telah melakukan praktek-praktek terbaik dalam keuangan publik untuk mendukung pencapaian transparansi dan akuntabilitas variabel. Standar akuntansi pemerintah tidak bermoderasi atas transparansi. Nah, kemudian kesimpulannya dari materi yang telah saya sampaikan,
Itu hasil analisis ini disesuaikan dengan hasil audit BPK ya terhadap laporan pemerintah Kota Pematang Siantar periode 2027 sampai 2009. Nah, yang menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota Pematang Siantar itu tidak taat pada aturan. Pada periode sebelumnya diangkat agar penyusunan laporan keuangan itu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yaitu SAP. Kemudian di sini ada penutup. Penutup ini saya mengambil dari kesimpulan yang telah saya teliti. Itu tujuan penelitian ini itu adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan terhadap hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan pengelolaan APBD. Berdasarkan hasil analisis data, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya akuntabilitas publik secara parsial itu berpengaruh signifikan terhadap pengolahan APBD. Pengaruh yang ditunjukkan itu adalah positif, artinya semakin baik akuntabilitas maka pengelolaan APBD dilakukan semakin baik. Artinya bahwa APBD telah digunakan dengan hemat, adil, merata, dan sesuai kebutuhan publik. Nah, hasil penelitian ini itu hampir sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Sopana dan Wahyudi Isa tahun 2007 bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan APBD, sedangkan transparansi publik dan pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD. Artinya di sini tidak ada hubungan transparansi publik dan pengawasan dengan pengelolaan APBD. Akuntansi publik, transparansi publik, dan pengawasan secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap pengolahan APBD. Nah, dalam materi yang sudah saya sampaikan itu saya juga menyantumkan itu daftar pustaka ya. Di daftar pustaka itu salah satunya itu ada Ahmad Muslim tahun 2002 itu tentang menjelaskan good government dan penguatan institusi daerah masyarakat transparansi Indonesia Jakarta. Nah, buat teman-teman mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.